Woi sakit goblok. Halo kumaha kabarna sareha carager Samsu Sampurna Surya Signatur Gentong. Kembali lagi bersama saya Dharma. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2021. Terinspirasi dari kisah nyata pasangan Warren, yaitu sebuah keluarga yang terseret kasus pembunuhan. Kasus ini tidak biasa karena pertama kali di Amerika seseorang membunuh dengan keadaan kerasukan jurig. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal seperti Vera Farmiga dan Patrick Wilson. Ya udah gak usah berlama-lama, ketika rokok suryaku disenget, ini dia The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Menerjang sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan. Laut, gunung, hutan, tempat. There shall any plague come nigh thy dwelling. Hear me, Lord, in my hour of need. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Ed dan Lorraine dipanggil untuk membantu proses eksorsisme seorang anak kecil yang sering dirasuki oleh setan. Anak tersebut bernama David. Ini bebegugna. Sekilas info, eksorsisme adalah sebuah praktek untuk mengusir setan atau makhluk halus dari seseorang atau suatu tempat, atau yang lebih kita kenal dengan istilah ruqyah. For he shall give his angels charge over thee. Are you feeling all right? Yeah, I'm fine. I can get some sleep. Oh, I'll take him. Karena sudah lelah dan mungkin hayang sebat heula, Ed menghentikan sejenak proses ruqyahnya. Seorang bujangan bernama Aaron membawa David ke kamar. Di luar, seorang pastor sudah datang untuk membantu menangani kasus ini. Di kamarnya, David kembali diganggu oleh setan tersebut, hingga dirinya mendojos kaki ayahnya sendiri akibat dikendalikan oleh jurig. David, what's going on? We need to do this right now. Okay, let's get him down. Ed langsung membawanya ke bawah dan kembali melanjutkan ritualnya. Seseorang bernama Drew juga sudah siap dengan kameranya untuk mendokumentasikan ritual ini. Namun iblis yang merasuki David sangat kuat, bahkan seorang pastor pun kewalahan menanganinya. Iblis itu membuat seisi rumah menjadi acak adut. Grab his arms. Let go. Power in the face of the enemy. Lord, send him in. Yeah, where's your first aid kit? Semua itu mereda setelah Aaron mencoba bernegosiasi dengan si iblis dengan berkata, "Weh, enggeus pindah baik ke awak aing." Iblis itu pun pindah ke tubuh si Aaron, dan disinilah penderitanya dimulai. Sedikit info kalau si Aaron ini merupakan kabogo dari tetehnya si David, yaitu Debbie. Akibat kejadian itu, Ed harus dirawat di rumah sakit. Listen to me. Look at me. Take me. Yes, and not a minor one. The mummy lives. Hey, why'd you let me sleep so late? Di tempat lain, Debbie adu jigong dengan Aaron di kamar. Mereka ditinggal di sebuah tempat penitipan anjing karena itu juga menjadi usaha bisnis mereka. Di sana juga ada seorang tuan tanah atau pemilik tanah yang bernama Bruno, nggak pakai Mars. Kemudian Aaron dan Debbie mengunjungi rumah orang tuanya dan akan bebajakan di sana. Saat Anne nyokot daging di dapur, tiba-tiba kotak sereal jatuh. Ia langsung mendekatinya dan menemukan sebuah lubang di tembok. Pas ditempo, sudah ada nenek-nenek di belakangnya. Singkat cerita, Erne mendapatkan pekerjaan mendebang pohon karena ia memang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan nulis koplok anjing. Namun nenek-nenek tadi muncul kembali mengganggu pekerjaan Erne hingga ragaji mesin yang ia gunakan tiba-tiba nyamber. What the hell?
Karena itu, Erne memilih pulang untuk istirahat, namun si Bruno malah mengajaknya abo. Di rumah sakit, Ed tersadar dan mengatakan sekarang iblis itu merasuki Erne. Erne yang berniat akan ngegoleran karena merasa tidak enak badan malah mabuk karena terlalu banyak menegak teh Rio. Lorraine mencoba menghubungi polisi dan mengatakan kalau akan terjadi sesuatu di penitipan hewan Brookfield. Dan saja, Ernest melihat si Bruno sudah menjadi iblis hingga ia membunuh Bruno. Tak lama, polisi datang dan terlihat baju Ernest yang sudah berbolokot dengan darah. Karena hal polisi harus membawa Ernest ke kantor, di sana ia mencoba membuktikan kalau dirinya membunuh Bruno dalam keadaan kesurupan atau tidak sadar. Namun sayang, setelah mencobanya, tidak ada makhluk lain yang merasukinya di sana. Into me. And that's the reason that he's dead. So what does this mean then? That we can. Untuk itu, Lorraine dan Ed menyewa seorang pengacara, namun pengacara tersebut belum pernah menangani kasus yang melibatkan makhluk gaib sebelumnya. Karena di pengadilan, ia butuh bukti yang nyata, bukan cuma janji manis doang. Aduh, si anjing nulis dah galau iya jelema. Intinya, ia membutuhkan bukti yang bisa meyakinkan hakim kalau Erne membunuh dalam keadaan tidak sadar. Ed dan Lorraine akan mencari semua bukti tersebut. I just talked to a friend of mine in the case, but that kid is gonna either live or posted. It's July 18th, 1981. Scene flashback 5 bulan yang lalu saat keluarga David baru saja pindah rumah. Di sana David memasuki sebuah kamar yang terdapat ranjang air. Kemudian ia enjot-enjotan dan sesarean di ranjang tersebut. Namun tiba-tiba, crot, keluar tangan yang menarik David ke dalam ranjang itu. Beruntung dirinya masih bisa terlepas dan selamat. There wasn't even anything in here. Ed dan Lorraine sudah ada di kamar tempat kejadian 5 bulan lalu. Ed melihat lantai tempat penyimpanan ranjang tadi seperti bekas terbakar. Untuk itu mereka mengecek ke bagian bawah rumah. Kemudian Lorraine masuk ke sana dan menemukan sebuah totem kepala kambing di tempat itu. Lorraine menjelaskan, benda itu merupakan benda yang bisa digunakan para pemuja setan untuk memanggil iblis. So, witch's totem used by Satanists. Well, you were right. He didn't. Was passed from David into Arnie. Remember the priest who helped expose the disciples of the Ram cult? Pastor memberitahu mungkin ada seseorang yang bisa menjawab semua ini, yaitu mantan pendeta yang bernama Kastner. Lorraine dan Ed pun langsung mendatangi kediamannya. Lorraine melihat gambar totem yang ia potret tadi. Kastner mengatakan tujuan orang yang melakukannya adalah hanya untuk kekacauan. Kemudian ia mengajak Lorraine ke sebuah ruangan bawah tanah di rumahnya. Down there. Di ruangan itu terdapat barang-barang yang berkaitan dengan satanis. Kastner mengumpulkannya saat ia mempelajari murid-murid domba dulu. Ia juga mengatakan kalau pemuja iblis yang ahli sangat kuat dan lumayan sulit untuk dikalahkan. On a railroad track was headed to the death chamber. Singkat cerita, Ed mendapatkan telepon dari Drew. Ia mendapatkan petunjuk ada seseorang detektif di Danvers yang pernah melihat totem yang sama dengan gambar yang dipotret Lorraine. Detektif tersebut ingin berbicara pada Ed. Katie Lincoln and Jessica Strong were stabbed 22 times. We still haven't found Jessica. Si detektif mengatakan kalau dirinya sedang menangani kasus pembunuhan, yaitu Caitlin Collin dan Jessica Strong. Mayat Katie sudah ditemukan, namun Jessica hingga kini belum ditemukan. Saat menggeledah rumahnya, ia menemukan gambar totem yang sama dengan totem yang Lorraine temukan. Untuk itu, Lorraine dan Ed bersedia membantu si detektif dengan kemampuan yang mereka miliki. They're just people. Crazy evil. Story. No. I brought you here to help me. Maybe we can help each other. You missed a turn. They're in Danvers right now.
If they can find Di someone... tempat lain, Debbie dan David noong si Erne di penjara. David mengatakan iblis itu masih ada dengan Erne di sini. Sampailah Lorraine, Ed, dan detektif di hutan tempat mayat Katie ditemukan. Lorraine mulai menerawang kejadian tempat itu. Ia melihat Katie dan Jessica sedang bermain di tempat tersebut. Entah apa tujuannya, mereka ulin didinya peting-peting deh. Kemudian Jessica memasakkan gelang pada tangan Katie, namun tiba-tiba dirinya malah kesarupan dan menusuk Katie hingga beberapa kali. That's enough. That's enough. Come. Katie. Lorraine telah merogoh sukmo atau jiwanya pindah ke Jessica. Jadi ia mempraktekkan semua yang dilakukan Jessica saat itu. Setelah membunuh Katie, Jessica lompat ke arah jurang yang sangat tinggi. Setelah sampai di ujung jurang, tiba-tiba muncul tangan yang menarik kaki Lorraine ke bawah. Jadi selama ini Jessica telah jatuh ditarik oleh makhluk tadi. Entah dirinya sudah tewas atau hirup keneh. She's down there. Recovery team found. Karena Lorraine berhasil membantu si detektif, maka ia juga memberikan berkas kasus Jessica pada Lorraine untuk menjadi bukti di kasus Ernie. Setelah itu, Debbie menelepon Ed memberitahu kalau Ernie masih diikuti oleh iblis. Ed menyuruhnya memanggil pastor untuk mendampinginya di penjara. Pastor itu pun memberikan sebotol minyak pada Ernie. Kemudian Ernie menaburkan minyak itu membuat bulatan di sekelilingnya. Sedangkan Lorraine dan Ed mendatangi rumah duka Palmieri untuk memastikan apakah polisi benar sudah menemukan mayat Jessica. Jika benar, ia bisa menerawangnya kalau iblis yang merasuki Jessica ada kaitannya dengan Ernie. Di sana Lorraine kembali menerawang. Ia menemukan sebuah tempat altar dan lilin-lilin sekelilingnya. Be careful. Do you see anything? In a circle. There's an altar. Sedikit info, altar merupakan semacam meja atau tempat untuk menaruh hewan atau barang persembahan untuk tujuan religius. Biasanya altar ada di tempat pemujaan, biara, dan tempat-tempat suci lainnya. Lanjut, Lorraine mengetahui kalau pelakunya adalah seorang wanita dan sekarang wanita itu sedang mengendalikan Ernie untuk bunuh diri. Lorraine pun menghentikannya. Sabbath. By the blood! Come on, Kate! How are you doing this? God has shown you. Tiba-tiba lampu di tempat mereka berada padam. Pas dihurungkan ada muncul sosok iblis berbadan besar yang ingin menyerang Lorraine. Lorraine, let go of her hand. You need to break the connection. Drop. Beruntung Ed langsung melepaskan genggaman Lorraine pada mayat itu. Setelah itu, Ed, Lorraine, Debbie, dan Drew yang lainnya berkumpul. Drew membawakan sebuah buku tentang pemujaan jurig. Pada buku tersebut berisi pengorbanan manusia atau biasa kita kenal dengan istilah tumbal. I think she can't. Once started, the curse. Pada buku itu juga terdapat cara menghentikan kutukan, yaitu dengan cara menghancurkan altarnya. Untuk itu, mereka akan mencari tempat altarnya. Namun tiba-tiba Ed ngagubrak dan pingsan. Depends on it. Dripping from the ceiling. Saat sadar, Lorraine sudah tidak ada di sana. Ia juga bertemu dengan nenek-nenek yang mengikuti Ernie. Dan makhluk besar tadi muncul kembali. Ed pun akan menusuknya, namun Drew menahannya karena makhluk itu sebenarnya adalah Lorraine. You give up now. All the workings of unclean.
was her. Kemudian Lorraine menemukan bunga yang sudah kering. Ed menjatuhkannya dan ternyata isinya adalah totem yang selama ini menjadi masalah. Setelah itu Ed dan Drew mulai menjabarkan berkas-berkas yang mereka kumpulkan dengan bantuan peta. Tujuan mereka adalah untuk menemukan di mana totem itu berada. Di sisi lain, Lorraine mendatangi rumah Kastner kembali. Box. She brought it back home in a book. Close to midnight? Then it can't be either of these two. I'm sorry, Father. We tried calling, but we couldn't reach you. Ia meminta Kastner menerjemahkan buku yang dibawa Drew tadi. Menyadari hal itu, Ed langsung menyusulnya ke rumah Kastner. Kemudian Kastner mengajak Lorraine ke sebuah ruangan. Ternyata altarnya ada di lorong bawah tanah rumah Kastner. Saat Lorraine masuk, wanita itu muncul kembali dan membunuh Kastner. Lorraine mencoba menghancurkan altarnya, namun wanita itu kabur datang. I failed. Di luar ada Ed yang baru saja datang. Ia masuk ke ruangan itu dengan membuka pintu besi menggunakan palu. Wanita itu sudah mulai menyerang Lorraine karena Lorraine adalah wanita pemberani dan pantang menyerah. Ia mencabuk benget wanita itu menggunakan batu. Wanita itu menyeburkan debu pada mata Ed yang mengakibatkan dirinya mengamuk tak terkontrol pakai air. Wanita itu kembali melanjutkan ritualnya pada Ernie. Di penjara, Ernie kembali kerasukan iblis yang sangat dahsyat, bahkan seorang pastor pun tak kuat menanganinya. Iblis itu mengendalikan tubuh Ernie agar membunuh dirinya sendiri. Lorraine mencoba memenangkan Ed dengan mengingatkannya saat mereka muda dulu. Hal itu berhasil membuat Ed sadar dan ia pun langsung menghajar altarnya hingga hancur berkeping-keping. Remember me. Setelah altarnya hancur, semua kutukan juga sudah hilang. Tak lama wanita itu muncul kembali, namun kini kekuatannya sudah sirna yang membuatnya harus tewas dalam keadaan mengenaskan. Film ditutup dengan persidangan Ernie. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Ia pun divonis 5 tahun penjara dan menikahi Debbie di penjara. Ed memberikan kejutan pada istrinya dengan membawanya ke tempat mereka bercibakan saat muda dulu. Film pun anggesan. Secara keseluruhan menurut saya filmnya bagus banget, seru, menegangkan, beda aja gitu sama kebanyakan film halal ya. Di film ini sampai bawa-bawa hukum negara segala, dan itu menurut saya keren sih. Mungkin pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah nggak usahlah percaya-percaya dengan hal yang kayak gitu, karena nggak ada untungnya juga. Mending ngopi santai sambil ngesurya kan. Ya udah, mungkin gitu aja alur cerita film The Conjuring, The Devil Make Me Do It. Mohon maaf jika ada kesalahan nama tokoh atau kata-kata yang menyinggung. Saya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Daki Ernie. Kasihan dia nikah di penjara. Gimana malam pertamanya? Aduh, ditempuan loba kopi sipir.